time to saling share. Nah, oke, di depan kan kita udah bahas soal hubungan kesaktian Pancasila dengan sikap kita sebagai muda-mudi. Nah, sekarang ayo dong saling share gitu. Apa sih yang menjadi cita-cita ya, desire atau keinginan mendalam dari kalian ya? Apakah mungkin punya cita-cita atau ambisi ingin jadi dokter, polisi, pengacara, ustadz, ustazah, apa lagi? Mekanik, insinyur, guru, profesor, doktor, peneliti, ilmuwan, pengusaha, atau negosiator, atau aktris, atau apa lagi, actor, atau penulis skrip, youtuber, atau pebisnis restoran, or seniman, many thing ya. Coba deh teman-teman share ya di bawah ini, tulis ya apa keinginannya teman-teman, apakah keinginannya itu atau desire yang teramat dalamnya itu sudah tercapai, apalagi proses, atau belum, atau sudah dilakukan berkali-kali tapi masih belum menuai hasil yang maksimal, atau seperti apa ya. Coba share, karena desire itu sebetulnya yang membuat kita hidup gitu, yang membuat kita punya semangat. Coba bayangkan kalau misalnya kita nggak punya sama sekali impian, atau pengennya gitu, apa ya, bahasa kasarnya sebut saja pengennya kita mati aja gitu, pengennya nggak survive di hidup, pasti kan kita akan loyo, betul nggak? Nah, beda kalau kita punya desire, punya impi, apalagi ya betul-betul impiannya tuh besar ya, yang disebut hasrat tadi atau desire tadi, karena saking besarnya, saking mendalamnya ya, very very deep. Ataupun walau baru hanya sekedar keinginan, belum sampai ke kebutuhan, belum sampai ke impian yang teramat besar, tapi minimalnya ada satu keinginan, itu udah bagus gitu loh. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi galauer atau yang sering aku sebut magerer gitu ya, nothing to do, confused dengan keadaan, mungkin juga mohon maaf sampai ke tahap depresi dan sebagainya, ayo mulai kembangkan lagi desire yang ada di hati teman-teman ya. Atau kalau misalnya sudah punya gambaran di pikiran teman-teman, oh saya punya ide nih bikin gini, ya udah tulis aja dulu gitu loh. Kalau belum bisa mengembangkannya, tulis aja dulu, kemudian bisa konsultasi dengan guru, mungkin orang tua, atau yang memang ahlinya di bidang tersebut, atau searching apa nih yang harus dilakukan. Karena percaya teman-teman, daripada kita nggak melakukan sesuatu, mending kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita hanya waiting ya, menunggu atau just sebagai penonton aja, ya kita nggak bakal pernah jadi something gitu. Something itu dimulai dari sesuatu yang little. Nah, apa yang little itu? Ya apapun. Misalnya teman-teman sekarang hobi menggambar, ya lakukan aja menggambar gitu, sesekali di upload gitu kan ke medsos supaya orang tahu. Karena kalaupun kita punya keahlian yang teramat besar, yang begitu luar biasa pun, kalau orang lain nggak tahu kan nggak disebut prestasi. Jadi tolak ukurnya prestasi itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena ada banyak orang yang menyaksikan sehingga disebut prestasi. Siapa yang mau bilang prestasi kalau misalnya contoh hasil karya kita ada di rumah aja tanpa diketahui oleh orang lain gitu loh. Nah, kenapa sih setiap pekerjaan disebut prestasi? Karena memang diketahui oleh masyarakat banyak, makanya disebut
berprestasi, atau kalaupun tidak diketahui masyarakat banyak, sudah bisa membuat orang lain itu juga jadi survive, hidupnya jadi lebih berarti. Nah, maka itu disebutnya prestasi. Contoh ya, kita ambil contoh misalnya ada beberapa teman kita yang mungkin misalnya mohon maaf jadi pemulung, pengambil sampah. Nah, mungkin itu dikatakan pada saat itu mereka belum berprestasi karena baru hanya beberapa sampah yang mereka ambil. Tapi ketika tahapnya sudah menjadi pembeli dari sampah itu, sehingga dia sudah mulai menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak dari kegiatan tersebut, maka kita mau tidak mau, sadar tidak sadar pun mengamini bahwa dia sudah setengah sukses gitu, sudah mulai, malah sudah bisa juga disebut sebagai sukses. Nah, jadi patokannya apa sih? Ya, patokannya kenapa sesuatu dibilang prestatif, dibilang sukses, kalau diketahui orang banyak, kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang, dari situ juga bisa juga mensejahterakan. Nah, itu salah satu beberapa kuncinya gitu. Kalaupun misalnya kita jadi sesuatu nih, someone, tapi kita enggak use gitu loh, maksudnya di masyarakat kemanfaatannya kurang atau bahkan belum bermanfaat, ya itu belum dikatakan sukses. Karena sejatinya sukses itu bila mana dan jika dan hanya jika kita bisa bermanfaat. Dan itu sangat relevan dengan apa yang ada di Al-Quran, dengan apa yang ada di keyakinan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kalau kita hubungkan, sebetulnya itu ada benang merahnya. Jadi mulai dari sekarang, misalnya tadi teman-teman memiliki cita-cita, ya tadi mungkin jadi penari, penulis, aktris, aktor, atau guru, atau apapun. Dan poin pentingnya adalah jangan merasa bahwa keinginan teman-teman tuh kecil. Enggak. Justru contoh misalnya teman-teman suka bertani dan pingin bercocok tanam dan memang suka, dan memang misalnya mempunyai impian menjadi petani, come on, itu sangat besar. Dan tidak ada sesuatu pun yang boleh mengatakan bahwa hal itu tuh kecil. Oke? Saya ulangi lagi ya. Misalnya teman-teman punya cita-cita menjadi seorang petani. Mulai sekarang tanamkan itu, dan bahwa itu tuh cita-cita yang besar, bukan sesuatu yang kecil. That is the big something. That is really great ya, yang harus teman-teman percayai. Kenapa? Mindsetnya jelas, poin pentingnya jelas. Teman-teman harus tanamkan di diri teman-teman misalnya menjadi petani. Berarti dengan bertani teman-teman mampu bercocok tanam, mampu menghasilkan padi. Padi bisa diolah menjadi beras. Beras bisa diolah menjadi nasi. Apakah tidak bermanfaat untuk banyak orang? Pasti kan bermanfaat. Nah, maka itu jangan underestimate terhadap cita-cita, profesi atau apapun. Selama positif ya, dalam arti positif ya, yang enggak melenceng gitu. Ya pasti tahu kan yang melenceng apa. Kalau hal-halnya itu kriminal dan melenceng ya pasti itu enggak match ya. Tapi kalau misalnya memang positif, contoh tadi jadi petani, misalnya pun tadi pemulung, it's okay. Atau mungkin misalnya jadi pedagang apa, misalnya kalau di tempat aku ya banyak ya terkenal itu pedagang rumbah, lotek, itu kan dari sayur-sayuran terus dikasih sambal gitu ya, itu enak banget. Nah, itu bisa gitu loh, nggak masalah, jangan malu. Kalau misalnya teman-teman ingin merubah, itunya bisa terangkat derajat. Misalnya awalnya hanya biasa aja nih, dagang rumbahnya atau loteknya biasa aja, ya teman-teman kembangkan. Kira-kira bikin lotek dan rumbahnya itu makin dikenal masyarakat, sehingga teman-teman mempunyai kedai dan sebagainya sampai besar ya. Atau tadi petani, ya awalnya teman-teman macul sendiri gitu kan, macul ya, bahasa Jawanya macul
Kalau di saya di Indramayu, kalau di tempat lain juga mungkin ada macul. Bahasa Indonesia berarti nyangkul gitu ya. Bahasa Inggrisnya dig, menggali gitu ya. Nah jadi itu mungkin awalnya teman-teman sendiri gitu yang nyangkul gitu kan, menanam dan sebagainya. Tapi lambat laun kan akan jadi besar gitu loh. Kalau teman-teman udah pinter ya mulailah ajak teman yang lain gitu untuk menggali, nambah lagi. Apakah teman-teman enggak mensejahterakan kehidupan orang banyak? Pastinya kan mensejahterakan. Dan teman-teman nambah pinter. Oke, mulai dari sekarang yuk kita bareng-bareng tulis ya keinginan kita, pencapaian kita, desire kita tulis di kertas kita yang betul-betul private buat kita lihat terus setiap hari, kita baca, kita amini, kita lakukan prosesnya. Pasti Allah akan menjawab semua doa kita, pasti Allah akan mengabulkan apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Kan udah tahu kalau Allah itu nggak tidur, ya kan? Jadi pasti kenapa sih aku ngomong gini, karena aku merasakan banget banyak rekan-rekan kita ya di luaran sana yang masih bingung mau ngapain nih, kok kita masih nganggur atau kok belum melakukan sesuatu hal gitu. Mungkin kan masih pusing, mungkin masih bingung mau ngapain ya. Aku coba di sini untuk kita bisa saling menyemangati bahwa mungkin yang menghambat kenapa teman-teman sekarang masih belum bisa juga berpijar ya keahliannya, kemampuannya, karena salah satunya mungkin faktornya satu masih minder dengan cita-cita teman-teman ya, yang pertama. Atau mungkin yang kedua belum mengenali apa sih kemampuannya teman-teman itu. Nah, yang ketiga mungkin juga belum menemukan jalannya atau wadahnya gitu ya. Terus yang keempat yaitu tadi rasa percaya dirinya masih belum tumbuh ya. Maka dari itu yuk kita bareng-bareng memupuk itu gitu loh. Saling menyemangati bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, bahwa tidak ada sesuatu yang kecil. Justru sesuatu yang besar itu dibangun dari sesuatu yang kecil. Nah, makanya aku sangat-sangat aware banget dan sangat-sangat sadar akan hal itu, karena kadang-kala pun aku di posisi yang seperti itu, bingung mau ngapain, tapi itu semua karena nggak action gitu loh. Tapi coba kita mulai action, dan memang terkadang ketika kita action, perasaan kita mungkin ngapain sih gue kayak gini, nanti berhasil nggak sih? Kita udah yang berpikir macam-macam gitu, udah yang nanti berhasil enggak, ini dan itu ini. Padahal just let's do it gitu loh, nggak ada lagi. Kalau misalnya suka menulis ya tulis aja dulu gitu loh. Tulis kemudian publish. Nah, masalah kita jadi berhasil atau enggak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakuin hanyalah doing something supaya waktu ini tuh betul-betul terjaga gitu loh. Jadi sehari itu ada 24 jam gitu ya, kita bisa lakukan apapun gitu. Minimalnya kalaupun misalnya kita belum betul-betul produktif, satu hal aja kita bikin produktif. Apakah itu ya something gitu loh, make it happen, make it simple. Misalnya membuat kerajinan tangan, atau mungkin tadi ya latihan bernyanyi, atau mungkin latihan membaca Al-Quran yang bagus gitu kan kita juga ada ya dunia qori gitu ya, dunia tilawatil Quran yang itu kita bisa juga di situ ada championshipnya ya, jadi ada kejuaraannya, dan itu nggak masalah, sah-sah aja. Bahkan ketika baca Qur'annya udah bagus kan bisa juga untuk didengar oleh masyarakat banyak. Jadi apa yang kita lakuin itu gak sia-sia. Nah, oke guys, dari aku itu dulu. Aku mau ngerjain sesuatu lagi yang lain. Selamat bersenang-senang, jangan lupa bahagia ya. Seperti slogan aku, always happy, healthy, and wealthy ya. And then jangan lupa subscribe, share ya.